friend, kita udah ada di stadion QPR. Wah, nice dream. Ya dong, ini dulu gue syuting film pemburu di Manchester Biru di sini. Jadi kalau kalian lihat itu ada LED. Nah, itu tempat gue mereplicate scene waktu gue main PS di stadionnya City Football Academy. Nah, dulu kita bikin teasernya di sini sama Adipati Dolken dan juga Ganindra Bimo. Nah, jadi ini mengingatkan banyak memori stadion ini, my friend. Sekarang mereka lagi ada di Championship dan kita lihat lapangannya juga indah. Nah, sekarang kita akan lihat lagi ruang ganti dan tempat-tempat yang lain. Pertama kita akan memulai dari hospitality tiket Queen's Park Rangers, di mana kasta tertinggi untuk tiket yang paling mahal, tiket musimannya berharga 121 juta rupiah per musim. Ada juga opsi untuk satu pertandingan di mana rata-rata harus membayar 8,7 juta rupiah per pertandingan. Untuk harga sebesar itu yang kalian bayarkan sudah termasuk pemandangan terindah di Stadion Loftus Road dan termasuk eksklusif suites yang langsung bisa melihat sedekat mungkin ke lapangan pertandingan. Biasanya eksklusif suites ini itu disewa oleh corporate sebagai bagian dari servis yang mereka berikan kepada klien-klien dan juga mitra-mitra mereka. Ada salah satu perusahaan yang merupakan pembuat jendela yang khusus meminta eksekutif suites ini itu memiliki jendela khusus. Berikutnya kita akan lihat lapangan dan juga tribun dari Stadion Loftus Road. Harga tiket musiman yang biasa ini berkisaran 81,5 juta rupiah per musim. Sedangkan untuk satu pertandingan saja one off, harga tiketnya berkisar sebanyak 4,1 juta rupiah. Itu adalah harga tiket yang harus dibayarkan untuk pemandangan yang cukup bagus. Rumput dari Loftus Road sendiri ini sudah setara Premier League dengan 90% merupakan rumput asli dan 10% adalah plastik. Harga untuk menginstal lapangan ini berkisar sebesar 100.000 pound sterling yang biasanya itu harus diganti setiap musim panas dan setiap 10 tahun harus melakukan perombakan besar-besaran dari sistem drainase, lapangan sampai rumput beserta sistem pengaturan kelembapannya. Stadion Loftus Road sudah dilengkapi dengan goal line technology. Jelang pertandingan, perangkat pertandingan harus mengetes goal line technology sebanyak 4-5 kali. Sinyal akan langsung dikirim ke petugas pertandingan saat bola otomatis melewati garis gawang. Sementara belum ada teknologi VAR yang bisa diimplementasikan di Stadion Loftus Road. Hal itu dikarenakan memang beban dari biaya maintenance dan juga investment alat serta perangkat pertandingan yang mengoperasikan teknologi VAR itu harus ditanggung oleh klub. Itulah alasannya kenapa mungkin kalian lihat di Carabao Cup maupun di FA Cup jarang sekali saat tim-tim Premier League bertandang ke tim yang ada divisi lebih bawah, itu VAR tidak tersedia. Total kapasitas Loftus Road sendiri sekitar 18.400. Ketika kalian berbicara tentang QPR, mungkin hal pertama yang teringat mereka adalah tim yang dikalahkan oleh Manchester City saat mereka menuntaskan puasa gelar Liga Inggrisnya sekaligus menciptakan gol paling ikonik di Premier League sepanjang masa ketika Aguero mencetak gol 93-20. Tahun 1976 merupakan masa kegemilangan dari QPR di mana mereka menyumbang salah satu pemain terbanyak ke timnas Inggris, kemudian maju ke perempat final Piala UEFA sekaligus semifinal Piala Liga atau sekarang dikenal dengan Carabao Cup. Pemain QPR yang paling ikonik itu adalah Tony Ingham dan juga Les Ferdinand.
Dan buat generasi muda mungkin kalian juga ingat dengan nama Adel Tarap. Itu adalah nama-nama yang membuat penampilan terbanyak, mencetak gol terbanyak sekaligus penampilan terbaik dalam satu musim yang pernah dilakukan oleh pemain QPR. Pada tahun 2023, Tony Fernandes melepas kepemilikan dari Queen's Park Rangers. Konsorsium yang dipimpin oleh Richard Reilly dan Lakshmi Mittal itu mengambil alih mayoritas saham dari QPR. Dan salah satu eksekutif suite room itu merupakan didedikasikan bagi sang owner. Lihatlah, desain interior dari eksekutif suites ini begitu mewah. Mungkin gue sendiri hanya bisa membayangkan harga dari barang-barang yang ada di ruangan ini. Bahkan dindingnya saja itu dilapisi dengan kulit. Sang owner rajin mampir setiap pertandingan QPR sembari membawa tamu-tamu penting dan tamu-tamu VIP di ruangan ini. Kapan ya my friends, gue juga punya klub seperti ini. Kita selawatin aja dulu ya nggak? Oke, berikutnya kita masuk ke ruang ganti home dari Queen's Park Rangers. Ruang ganti ini sudah direnovasi sekitar 3 tahun yang lalu. Karena sebelumnya gue pernah menyewa stadion QPR ini dan memodel ruang gantinya seperti ruang ganti Manchester City untuk film Pemburu di Manchester Biru. Pada saat itu 2017, ruang gantinya belum seperti ini, masih sangat kuno sekali. Mirip sekali dengan ruang ganti City sebelum direnovasi menjadi oval dan futuristik seperti sekarang. Meskipun sudah direnovasi, namun memang ruang ganti home dari QPR itu berukuran relatif kecil. Jadi yang dimodifikasi itu hanyalah desain interiornya saja. Berbanding terbalik dengan ruang ganti home, ruang ganti away itu tidak berubah sama sekali. Kita bisa lihat urinoirnya saja itu terbuka. Toiletnya pun hanya ada satu. Dan hanya ada satu meja yang sudah bergoyang dan tempat duduk yang hanya dari kayu. Itu dia my friend, tour stadion dari Queen's Park Rangers adalah tim yang penuh dengan ketidakberuntungan, menjadi tim yang dikalahkan oleh Manchester City untuk penutup puasa gelar mereka. Itu yang ke-highlight, itu yang keingat. Ada banyak sekali juga tadi ketidakberuntungan seperti stadion yang besar malah dijual, sekarang stadionnya kecil mau expand nggak bisa. Terus juga ada banyak memori yang tercipta di stadion ini karena ini jadi tempat gue syuting film gue yang pertama gitu kan, yang dari buku gue. Jadi bersejarah lah, dan sekarang dia juga memiliki owner yang baru. Nah, berikutnya kita akan ke stadion mana? Kalian bisa kasih ide di kolom